Selamat datang di mata pelajaran Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa dikenal dengan sebutan ERD. Kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini adalah kompetensi 3.2, yaitu memahami bentuk diagram hubungan antar entitas, dan kompetensi 4.2, yaitu mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini adalah dengan mengikuti tahapan membuat ERD, peserta didik dapat membuat ERD dari suatu kasus basis data sederhana dengan tepat. Ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan ERD itu? ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas ataupun objek yang terlihat beserta dengan atributnya. Gambar berikut ini adalah contoh ERD yang menggambarkan bagaimana supplier menyediakan kebutuhan barang, di mana kebutuhan barang tersebut akan dicatat ke dalam sebuah stok. Contoh lain yang dapat menggambarkan ilustrasi kasus dari sebuah entity relationship diagram, kita dapat mengambilnya dari kasus berikut, yaitu siswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan sekolah. Ilustrasinya adalah pada saat siswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan sekolah, dicatatlah nama, kemudian nomor induk siswa dan alamat siswa. Setelah itu, siswa baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang ada di perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Setiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, selanjutnya kita harus menentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas, baru kemudian kita bisa menggambarkan ERD-nya. Tahap-tahap dalam membuat entity relationship diagram. Langkah yang pertama, identifikasi entitas yang terlibat. Pada kasus dari siswa meminjam buku di perpustakaan tadi, entitas yang terlibat ada 3, yaitu siswa, kartu anggota, dan buku. Langkah yang kedua yaitu identifikasi atribut key atau atribut kunci dari setiap entitas. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka atribut key dari entitas siswa adalah NIS. Kemudian atribut key untuk entitas kartu anggota adalah nomor anggota. Sementara atribut key untuk entitas buku adalah kode buku. Langkah ketiga dalam menggambarkan entity relationship diagram adalah identifikasi relasi dan foreign key. Nah, antara siswa dengan kartu anggota terdapat relasi yaitu daftar, di mana siswa harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu anggota. Sementara antara kartu anggota dengan buku terdapat relasi yaitu pinjam, di mana yang dimaksud dengan relasi pinjam tersebut adalah kartu anggota dapat digunakan untuk meminjam buku, atau buku dapat dipinjam dengan menggunakan kartu anggota. Nah, foreign key atau key penghubung antara siswa dengan kartu anggota itu adalah NIS. Sementara foreign key untuk relasi pinjam, yaitu relasi yang terjadi antara kartu anggota dan buku, adalah nomor anggota.
Langkah yang keempat adalah menentukan kardinalitas. Pada studi kasus tersebut, kita tahu bahwa siswa mendaftar untuk mendapatkan kartu anggota, di mana setiap satu siswa hanya bisa memiliki satu kartu anggota. Dengan demikian, kardinalitas antara siswa dan kartu anggota adalah 1 dan 1, atau yang biasa disebut dengan 1-to-1. Sementara itu, kardinalitas antara kartu anggota dan buku adalah sebagai berikut. Satu buah kartu anggota dapat dipakai untuk meminjam satu buah buku ataupun lebih, sehingga kardinalitas antara kartu anggota dan buku adalah 1 untuk kartu anggota dan banyak untuk buku, atau yang lazim disebut dengan one to many. Langkah kelima dalam menggambar sebuah entity relationship diagram adalah dengan melengkapi entitas dan relasi dengan atribut selain atribut key. Untuk entitas siswa, maka atribut non-key-nya adalah nama dan alamat. Sementara untuk entitas kartu anggota, maka atribut non-key-nya adalah nama anggota. Untuk entitas buku, atribut non-key-nya adalah judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Langkah keenam dalam membuat ERD yaitu mengubah konsep tersebut atau mengubah konsep studi kasus tersebut menjadi entity relationship diagram. Kita sudah ketahui bahwa pada studi kasus sebelumnya, entitas yang terlibat ada 3, yaitu siswa, kemudian kartu anggota, dan entitas buku. Ketiga entitas ini dilambangkan menggunakan persegi panjang dan diberi nama sesuai dengan nama entitasnya, yaitu siswa, kartu anggota, dan buku. Selanjutnya, kita menggambarkan relasi yang terjadi antara semua entitas tersebut. Antara entitas siswa dan kartu anggota terjadi relasi yaitu daftar. Kemudian antara kartu anggota dan buku terdapat relasi yang disebut pinjam. Nah, kedua relasi ini yaitu daftar dan pinjam masing-masing digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Selanjutnya kita akan menambahkan kardinalitas untuk setiap relasi antar entitas tersebut. Antara siswa dan kartu anggota, kardinalitasnya adalah 1-to-1. Sementara untuk kartu anggota dan pinjam buku, maka kardinalitasnya adalah 1-to-many. Setelah melengkapi kardinalitas, maka kita harus menambahkan atribut, baik atribut kunci, atribut foreign maupun atribut non-key pada tiap-tiap entitas. Untuk entitas siswa, maka kita menambahkan atribut NIS, kemudian atribut nama, kemudian atribut alamat. Atribut pada ERD dilambangkan atau disimbolkan dengan elips. Nah, untuk entitas kartu anggota, atribut yang harus digambarkan yaitu nomor anggota dan nama anggota. Untuk entitas buku, atribut yang harus digambar adalah kode buku, kemudian judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Jika seluruh atribut telah digambarkan, maka selesailah sudah langkah untuk membuat entity relationship diagram kita. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.